Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hidayat, NIM 19 dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis riset pemasaran dan perilaku konsumen dalam pemilihan beras di pasar Socah, guna menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, jadi di sini pasar yang saya amati atau yang saya datangi yakni pasar Socah, tepatnya di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Alasan saya memilih produk beras dikarenakan di daerah Socah sendiri menurut data BPS tahun 2019 telah memproduksi padi sebanyak 13.420 ton, yakni komoditas terbanyak di daerah Socah. Selanjutnya adalah beras, yaitu sebagai konsumsi sehari-hari yang dibutuhkan oleh khalayak banyak. Maka dari itu saya memilih beras sebagai analisis saya. Maka dari itu saya memilih beras untuk saya lakukan analisis riset pemasaran dan perilaku konsumen. Tahapan dalam riset pemasaran ini yakni yang pertama adalah analisis situasi, yaitu saya menganalisis dengan mendatangi pasar Socah untuk melihat bagaimana keadaan dan kondisi di pasar Socah tersebut. Selanjutnya, saya mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, serta ancaman yang berada di pasar Socah, utamanya pada komunitas beras. Selanjutnya, saya mengumpulkan informasi dengan cara menyebarkan kuesioner kepada konsumen pada pasar Socah. Setelah itu, saya menyusun rencana pemasaran. Kuesioner ada seperti pada slide yang saya tampilkan. Saya menyebarkan kuesioner secara online kepada teman-teman sekitar yang berada di daerah Socah, guna agar mereka tahu juga tempat di pasar Socah itu seperti apa dan keadaannya. Di sini kuesioner yang saya berikan kepada responden yakni pertama saya tanyakan nama, selanjutnya usia, selanjutnya yakni jarak tempuh kepada pasar, selanjutnya seberapa sering membeli beras kepada petani, selanjutnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, serta rasa terhadap beras petani. Setelah kuesioner saya sebarkan, saya ambil kira-kira 10 responden, kemudian saya lakukan tabulasi data. Di sini ada nama, yaitu saya urutkan 1 sampai 10. Selanjutnya tingkat pendidikan, usia, saya urutkan usia 20 sampai 40 tahun itu nomor 1 dan di atas 40 tahun itu nomor 2. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan yakni 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA, dan 4 untuk perguruan tinggi. Tingkat pendapatan 1 itu kurang dari 500.000, yang nomor 2 di antara 500 sampai 1 juta, dan yang ketiga itu di atas 1 juta. Dan untuk jarak tempuhnya itu nomor 1 kurang dari 1 kilo, nomor 2 itu 1 kilo, dan nomor 3 itu lebih dari 1 kilo. Dan untuk seberapa sering itu yang nomor 1 sering, nomor 2 kadang, nomor 3 tidak pernah. Untuk tekstur beras sendiri yang pertama di sini ada pulen dan yang kedua ya ini tidak pulen. Selanjutnya untuk rasa di sini yang pertama itu enak dan yang kedua itu tidak enak. Dan yang terakhir itu untuk harga, yang pertama itu murah dan yang kedua itu mahal. Nah, alat analisis yang saya gunakan di sini ya ini 2. Yang pertama analisis SWOT dan yang kedua analisis deskriptif. Analisis SWOT sendiri yakni merupakan teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, serta kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, analisis deskriptif yakni metode meringkas, menghimpun, serta menyajikan data secara tertulis. Selanjutnya yakni pembahasan. Yang pertama tentang riset pasar. Nah, setelah menganalisis SWOT, di sini didapatkan kekuatan pada komoditas beras di pasar Socah yakni memiliki tempat penjualan yang strategis, harga yang lebih murah daripada beras yang bermerek. Ini untuk beras petani. Sedangkan untuk tempat yang strategis di sini, untuk tempat beras itu tidak di pinggiran. Jadi ada tempat seperti toko dan beras itu dijamin higienis. Selanjutnya yakni kelemahan. Kelemahan dari komunitas beras di pasar Socah di sini yakni penempatan beras, khususnya beras petani di sini masih ditempatkan pada kayu yang terbuka, sehingga membuat beras menjadi tidak higienis. Karena mudah sekali tangan-tangan konsumen maupun lalat dan udara itu terpapar langsung kepada beras. Jadi beras akan cepat mudah rusak.
Selanjutnya yakni peluang. Nah, peluang di sini masyarakat itu masih memiliki persepsi baik kepada utamanya beras petani walaupun tidak terbungkus secara rapi dalam bentuk karung atau ya masih terbuka dalam bak-bak seperti itu. Nah, sedangkan untuk ancamannya sendiri di sini yakni persaingan dengan beras bermerek itu cukup tinggi dan juga sesama dengan beras-beras petani lainnya. Terkadang walaupun beras petani di sini masih ada kelas-kelasnya. Jadi masih ada kelas yang murah, ada yang kelas sedikit mahal, dan ada yang harganya mendekati dengan beras bermerek. Selanjutnya yakni pembahasan tentang perilaku konsumen. Nah, di sini terdapat 10 responden wanita dengan usia rata-rata antara 20-40 tahun. Dan sisanya di sini lebih dari 40 tahun. Jadi tingkat pendidikan rata-rata responden yang saya sebari kuesioner itu sekolah menengah atas dengan pendapatan kurang dari 500.000 per bulan. Selanjutnya untuk tekstur beras sendiri, di sini 90% responden itu menyukai beras lokal petani dikarenakan memiliki tekstur punel ketika menjadi nasi. Jadi tidak karena itu beras petani atau beras murah lah kasarannya, tetapi tetap punel walaupun telah dimasak. Selanjutnya seluruh responden itu menyatakan bahwa beras petani itu memiliki rasa yang enak. Jadi sekali lagi memang tidak kalah bersaing antara beras lokal dengan beras bermerek. Nah, keunggulan selanjutnya di sini yakni seluruh responden itu menyatakan bahwa harga jual beras petani itu lebih murah daripada beras bermerek. Jadi di sini sudah harganya itu murah tetapi memiliki rasa dan tekstur yang bagus. Nah, jadi di sini kesimpulan yang bisa didapat yakni berdasarkan riset dan perilaku konsumen yang telah dilakukan, yakni kan sudah ditemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada komunitas beras di pasar Socah. Nah, maka dari itu diperlukan peningkatan kebutuhan pasar seperti perbaikan tempat dagang untuk beras-beras petani agar kebutuhan petani itu tetap terpenuhi. Nah, selanjutnya berdasarkan analisis deskriptif, konsumen itu lebih menyukai produk beras petani dikarenakan harga yang lebih murah, tetapi dapat mendapatkan rasa seperti beras bermerek. Nah, berikut referensi yang saya gunakan yakni jurnal oleh Andriansah dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen pada Keputusan Pembelian Beras Organik untuk melihat riset pasar yang dilakukan, dan selanjutnya yakni jurnal dari Marzuki dan Nina tentang strategi pemasaran beras Kelurahan Kota Baru Reteh, Kecamatan Keritang. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.